Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yuli Mayanti, NPM 1950507 dari kelas A Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan startup yang telah kelompok kami buat, yaitu BIMA atau Bimbel Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tim pada BIMA atau Bimbel Matematika. Yang pertama ada Muhammad Asep sebagai CEO, tugasnya yaitu yang pertama, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengkoordinasi seluruh kegiatan di lembaga kursus. Yang kedua, melaksanakan pengawasan dan menyusun perencanaan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di lembaga kursus. Yang keempat, mengarahkan organisasi intra-lembaga dan menjalin hubungan baik dengan dinas terkait. Dan yang terakhir yaitu menjalin hubungan lembaga dengan masyarakat dalam hal penyaluran urusan atau kerja sama lain. Yang kedua, ada Siva Azahra sebagai bendahara. Tugasnya yaitu yang pertama menerima dan mengelola pembayaran kursus atau biaya administrasi dari kasir. Yang kedua, membuat laporan pembukuan keuangan kursus. Yang ketiga, membuat laporan usulan peserta kursus yang mendapat bantuan, keringanan, beasiswa peserta kursus. Yang terakhir yaitu melayani dan mengelola pembayaran honorarium, tutor, dan pegawai setiap bulan dengan tertib. Dan yang ketiga di sini ada kami Nur Azizah sebagai administrasi umum. Tugasnya yaitu yang pertama, menyiapkan dan melayani kebutuhan perlengkapan, sarana prasarana peserta kursus. Yang kedua, mengelola surat dan berkas kehadiran peserta kursus, mutasi masuk dan keluar, drop out dengan tertib. Yang ketiga yaitu ada mengadministrasi dengan baik seperti yang pertama ada buku induk peserta kursus, rekap absensi peserta kursus, dan ada juga rekap peserta kursus dropout. Yang terakhir ada melayani atau menggandakan modul untuk peserta kursus dalam persiapan kursus setiap hari. Dan yang di sini ada yang keempat, yaitu Nina Kasmiah Dewi sebagai perpustakaan. Tugasnya yaitu yang pertama mengelola atau mengembangkan perpustakaan dengan baik, yang kedua mengelola administratif, yang ketiga menyusun rencana kebutuhan perlengkapan perpustakaan, dan yang terakhir ada membuat laporan kegiatan perpustakaan setiap tahun. Di sini juga ada Raffi Alamsyah dan Muhammad Rigargani sebagai teknisi. Yang pertama tugasnya yaitu merawat dan memperbaiki alat praktek atau komputer. Yang kedua, membuat laporan kebutuhan alat praktek dan bahan-bahan pendukung lainnya untuk kegiatan lab komputer. Dan yang terakhir ada mengelola inventaris lab komputer dengan memberi nomor kode barang. Dan di sini ada yang keenam, Nabila Putri Balki sebagai kasir. Tugasnya yaitu menerima pembayaran dari peserta kursus dan membuat atau memberi kwitansi pembayaran. Yang kedua, mencatat keuangan dalam buku pembantu atau harian dengan tertib. Yang ketiga, melaporkan pemasukan keuangan kepada bendahara setiap hari setelah proses pelatihan atau kursus selesai. Dan di sini juga ada Abdullah Fauzal Rashid, Dianing Anugrah, dan saya Eka Yuli Mayanti. Dan juga ada Haifanisya Afifah sebagai instruksi atau tutor atau pengajar. Di sini kami mempersiapkan bahan ajar sesuai kurikulum, melaksanakan program pengajaran dan menggunakan metode yang relevan. Yang ketiga, mengadakan evaluasi atau penilaian. Yang keempat, melaporkan pencapaian target kurikulum. Yang kelima, merencanakan soal-soal latihan dan modul bagi peserta. Dan yang terakhir, memberikan laporan berkala kepada pimpinan bagi peserta yang kurang aktif dan bagi peserta yang berprestasi. Di sini juga ada Muhammad Arwa Safana dan Raffi Ramadan sebagai penjaga malam. Tugasnya yaitu yang pertama, menjaga keamanan, kebersihan, keindahan di lingkungan kursus setelah proses belajar selesai. Yang kedua, segera melaporkan secepatnya kepada pimpinan atau pihak yang berwenang apabila terjadi gangguan keamanan, kehilangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan petugas penjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan lembaga. Dan yang terakhir di sini ada Muhammad Habil Dwi Nugraha sebagai pembantu umum. Tugasnya yaitu memperkenalkan atau promosi lembaga kepada masyarakat. Yang kedua, membuat spanduk di lingkungan lembaga atau di luar lembaga. Yang ketiga, menjalin kerjasama dengan dunia usaha atau industri dalam hal penyaluran lulusan. Yang keempat, membantu tugas-tugas dari karyawan lain pada saat dibutuhkan. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai konsep BIMA atau Bimbel Matematika. Dalam dunia pendidikan pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat banyak, seperti pembelajaran dilakukan secara daring di rumah. Hal tersebut untuk menekan penyebaran virus corona ini. Melalui pembelajaran di rumah, anak kurang serius dan sulit untuk memahami materi yang diberikan oleh guru, khususnya pelajaran matematika. Apalagi guru yang hanya memberikan materi tanpa menjelaskan sehingga menimbulkan problem yang sangat serius. Maka dari itu kita hadir untuk memberikan tujuan baru dalam bidang pendidikan, di mana kami membuat startup Bimbel Matematika atau BIMA
Untuk tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK, tidak lain untuk dapat berkontribusi membantu mereka yang kurang memahami pelajaran matematika selama daring ini. Dalam proses pelaksanaan kami dapat membantu bimbingan belajar baik secara online maupun offline, secara private sesuai dengan keinginan klien kita. Tentu saja dengan harga yang terjangkau supaya dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Diharapkan dengan adanya startup di bidang pendidikan ini dapat membantu pemerintah dan juga masyarakat demi mencerdaskan kehidupan bangsa di masa COVID-19 saat ini. Sekian yang bisa saya jelaskan. Maaf kurang lebihnya dan maaf jika ada kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.